Insani. Mbak Insani, silakan. Malam Pak Pastor, malam Pak. Ya. Ini Pak, saya mau menanggapi mengenai ini Pak, debat kemarin Pak ya, Bapak dengan Pak Morowali Pak. Kayaknya cukup, saya bilang cukup nggak berimbang Pak ya. dari apa mungkin teologi dan juga geopolitik Pak ya. Ini Pak, saya mau kembali Pak, mungkin sebelum apa zamannya apa kisah ini Pak, bapak-bapak gereja sebelumnya para rasul gitu ya. Mungkin saya jadi kembali ke era Abraham Pak ya. Abraham, maksud saya Abraham Pak. Abraham waktu dia mendengar suara Tuhan itu kan dia mendengar untuk apa keluar dari tanahnya dia Pak ya, untuk ke daerah ini Pak ya. Itu kan dia mendengarnya secara mungkin tidak secara fisik Pak ya, secara rohani itu Pak ya. Abraham Pak ya, ketika dia disuruh meninggalkan tanah leluhurnya Pak ya. Mungkin di situ dia juga akan dikasih janji bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di laut gitu Pak ya. Dan akhirnya kan sampai ke cerita Musa Pak ya. Musa di mana ketika bangsa Israel itu kan menerima hukum-hukum Pak ya di Gunung Sinai itu Pak ya. Hukum itu kan hukum yang apa istilahnya yang Taurat itu Pak ya, Taurat yang sampai saat ini dijalankan oleh kaum Yahudi gitu Pak. Maksud saya gini Pak, mungkin kalau misalnya apa sebelum Yesus itu datang ke dunia kan Taurat itu mungkin Taurat secara oral Pak ya, tapi kan kita kan sebagai Kristen percaya ya Yesus itu sebagai apa Taurat yang berjalan Pak ya, yang hidup, yang menjadi manusia gitu Pak. Mungkin jadi pada dasarnya mungkin bila mungkin bagi umat mungkin bila ada orang Pak yang mendapatkan jamahan gitu Pak ya, dari Roh Kudus Pak ya, dan dia percaya kepada Yesus, berarti dia menerima itu sebenarnya Pak ya, Taurat yang dijanjikan dalam hatinya, bukan lagi dalam loh batu yang seperti yang diterima di Musa gitu Pak ya. Kira-kira seperti itu. Apakah ini Pak ya itu berlaku bagi umat non Yahudi? Karena Yahudi itu kan terima Taurat secara oral Pak ya. Kalau kita kan umat Kristen ini sebenarnya menerima Yesus sebagai potong ya. Balik lagi, jadi begini, Torah artinya hukum ya, tetapi secara definitif ini kan terminologinya, tapi secara definitif artinya to aim the target, untuk mengarahkan kepada tujuan ya. Tujuannya apa? Supaya seluruh dunia punya cinta kan, tujuannya kan hukumnya adalah hukum cinta kan. Nah, karena dunia yang sangat barbar itu ya, yang orang bisa kawin sama bisa ngawini anaknya sendiri, mantunya sendiri, ngawin anak kecil ya, satu yang salah dibunuh semua, mereka bisa motong anaknya sendiri. Nah, makanya diberikanlah Torah itu dengan aturan-aturan seperti itu ya. Makanya selama 2000 tahun dari zaman Musa sampai dengan zamannya Yesus, mereka masih melakukan ini. Tetapi dalam 2000 tahun, Torah ini udah pergi kemana-mana. Sehingga orang belajar, ini bagus ini, bisa kita contoh ini. Orang mulai mengerti Torah. Tanpa mereka mengenal Yehova, mereka mengerti Torah. Gitu ya. Akhirnya zamannya Babilonia Nebukadnezar, Torah ini diberlakukan pada seluruh dunia tanpa mereka sadari, tanpa menyebut kata Torah itu sendiri. Bagaimana bisa? Iya, karena Perdana Menterinya kan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Mordekai, itu selama hampir 200 tahun loh. Mereka itu memaklumkan Torah kepada seluruh dunia, zamannya Babilonia, zamannya Persia, media Persia. Bahkan Yunani dan Romawi pun terpengaruh dengan pengajaran Torah itu. Nah, kemudian zamannya Yesus,
mulailah dikasih tahu, Yesus membuka clue-nya. Dan para rabi Yahudi juga sama. Inti dari Torah, katanya Hillel, ya adalah mengasihi sesama. Yang lainnya itu hanya bagaimana cara mencapainya. Ya, si Syamai juga sama, Rabai Akiva juga sama, Yesus juga sama, Paulus juga sama. Ini loh inti dari Torah, mengasihi sesama. Jadi apapun yang dituliskan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan adalah supaya kamu bisa mengasihi sesamamu manusia. Hormatilah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan menyembah berhala segala macam, adalah ini supaya kamu bisa mengasihi Tuhan sehingga kamu bisa berdamai dengan musuh-musuhmu. Simpel sekali. Nah, akhirnya dunia mengerti, mulai diajarin dulu nggak. Nah, apa itu mengasihi musuh? Gundulmu peang. Yesus ini mengasihi musuh. Yesus datang, dia mati, dia tunjukkan. Mulailah pengajaran itu kemudian ya. Akhirnya Torah, Talmud mengenal Tanya Dikutai Amarim, mengenal Tikun Olam. Jadi baru Tikun Olam Tanya Dikutai baru sekitar abad ke apa itu? Abad ke-10 ya, abad ke-11 itu ya. Baru mulai ada itu. Jadi mereka mulai memahami, orang Yahudi pun yang belajar Torah pun mengakui, orang-orang akhirnya sekarang ya dari Torah kemudian zaman Yesus, ya kan? Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Apa mengasihi Tuhan itu? Mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu berarti kamu mengasihi Tuhan ya. Mengasihi sesama. Kemudian hari ini kita mengenal humanisme tanpa Yesus. Sama seperti zaman Babel, Nebukadnezar, ya mereka mengenal Torah tanpa Torah itu sendiri. Tanpa Musa. Ya, makanya kita bisa mengerti hukum Babilonia modern ya. Islam bagaimana? Islam mengembalikan ke zaman kuno lagi, ke zamannya Nimrod. Ya. Jadi kalau Anda belajar Islam, Anda menerapkan hukum Islam, Anda kembali ke zamannya Nimrod. Zaman 4000 tahun yang lalu, saudara. Sementara dunia maju, peradabannya, agama maju, kerohanian maju, Islam mengajar Anda balik ke zamannya Nimrod, zamannya setelah air bah, incest segala macam, boleh ngawin mantu segala macam, ngawinin anak kecil segala macam. Yang terjadi. Nah, bisa nggak humanisme tanpa Yesus? Makanya jadi piti, jadi cengeng. Ya, banyak kasih yang salah. Homo dibilang cinta, ada nafsu, ya kan? Oh, kamu udah boleh balas, padahal takut. Tapi ngomongnya nggak boleh balas. Padahal takut. Orang Israel itu harusnya dengan apologetika, dengan diplomasi, kata Muriwali. Padahal, karena Muriwali takut sama orang Islam. Dia berusaha mengambil hati Islam, mengambil supaya, oh ini saya ini waras nih, bisa membela Palestina. Ya kan? Apakah bisa diajak diplomasi? Nah itulah, Muriwali itu mempelajari cinta yang salah. Ya, humanisme tanpa mengerti ajaran Tuhan Yesus. Untung dia nggak cerita tentang tampar pipi kiri kanan ya. Kalau tampar itu takut lain kemarin itu. Untung dia nggak nyinggung tampar pipi kiri kanan itu. Ya kan? Orang Yahudi diajari mengasihi musuh, tetapi diajari untuk melindungi keluarganya. Itulah cinta yang sejati. Kamu diajari mengasihi musuhmu, tetapi kamu diajari untuk melindungi keluargamu. Katanya 1 Timotius 5:8, orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang murtad. Kamu tuh harus melindungi keluargamu. Kamu harus mengasihi musuhmu. Jadi gimana? Kalau kamu suatu ketika wanita di rumahmu diperkosa, apa yang kamu lakukan? Kamu pukullah musuh itu. Tapi bukan dengan karena kebencian, karena kamu mencintai keluargamu, bukan kamu benci dia. Beda ya. Saya memukul bukan karena membenci. Contohnya Holyfield sama lawannya dulu kan. Dan siapa? Bukan Holyfield ya. Musuhnya kan bilang, aku benci kamu mukulnya kan. Holyfield bilang, aku mengasihi kamu. Dia mukul bukan karena kebencian, tetapi karena pertandingan. Karena pertandingan. Ya kan? Nah, kalau Tyson mukul, karena apa? Karena benci, saya mau bunuh kamu.
Ya, Mike Tyson memukul karena dia membenci musuh-musuhnya. Dia penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan. Holyfield, dia bertinju dengan cinta. Itu loh bedanya. Ya, nah itu itulah yang kita mau belajar tentang cinta. Ya, oke, main Sani cukup ya, cukup jelas. Oke, Ramsay Bolton, silakan. Oh ya, sebentar, tadi penutupnya. Jadi kalau Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan menerima Torah itu dalam bentuk cinta itu, saudara. Kan hukumnya cinta, kan? Kamu akan punya cinta yang benar, bukan pity, tapi mercy. Ada belas kasihan, tapi bukan kasihan. Beda ya, kasihan dengan belas kasihan. Pity kamu mudah ditipu. Ataunya hamba Tuhan, tapi kamu dimintain pelit. Ini ada orang yang gremeng-gremeng ke kita ya. WhatsApp maksa ya minta ke Bu Vivin, ke saya, ke Bulis, ke Galarua, minta ke siapa. Ataunya hamba Tuhan, ngasih firman Tuhan ya. Pokoknya cari siapa yang punya piti itu tadi, kena ya udah kemakan dah kamu. Kayak kemana ada minta dibaptis, nipu ya. Minta dibaptis, nipu saudara. Ya, banyak kita manusia minta hati-hati. Ya, tapi pokoknya kita tegas, SOP jalan, tes. Bedakan piti dengan mercy, ya. Oh banyak itu, saya nggak urusan. Oh ini banyak bisnis baptisan. Oh saya nggak kasihan. Itu piti kalau kasihan. Saya mercy. Kita punya SOP, kita jalanin saja. Nah itu ya bedanya piti. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita punya cinta yang benar. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, ya kita tidak memiliki cinta yang dari Yesus. Cinta kita jadi humanisme. Karena Hamas itu musuh yang mati 15.000, maka kita harus kasihan sama dia. Itulah pipi. Ya. Itu Nagasaki sama Hiroshima dibom. Banyak ke Amerika. Apa nggak pada kasihan sama Jepang? Ya kan? Tapi orang Islam itu bukannya bunuh kafir kan? Nah, tapi kan kalau Nagasaki sama Hiroshima nggak dibunuh, itu orang-orang Islam di Indonesia kan masih jadi lonte Jepang. Bapaknya Jokowi masih jadi lonte Jepang. Siapa ibunya Jokowi itu? Ya kan? Bapaknya Jokowi, ibunya ya perempuan geisha itu kan lonte Jepang kan namanya kan. Itu Yusuf Kala ibunya masih jadi lonte Jepang kalau Hiroshima sama Nagasaki nggak dibom itu. Ya, kan begitu kan. Jadi piti mereka, tuh dibunuh sama orang kafir itu. Padahal yang di Pearl Harbor yang mati berapa? Dibanding dengan yang mati di Hiroshima Nagasaki. Nah itulah piti sama mercy bedanya. Nah, ya.